Ah, hantu. Dengan orang sepertimu yang bodoh, berani membunuhku, katakan. Siapa yang mengirimmu? Sekalipun aku mati, aku tetap ibumu. Apakah kamu ingin membunuh ibumu? Aku adalah anak yatim. Dari mana ibuku? Apa sudah mati? Kau monster jelek, lihatlah dirimu sendiri. Berpenampilan buruk, masih ingin merebut pria dariku. Aku juga berhak mengejar cinta. Kau masih berani melawan aku? Wanita ini benar-benar malang. Aku seorang agen internasional. Ternyata telah kembali menjadi wanita jelek ini. Apapun hubungan kita, jika ada yang menggangguku lagi, aku akan membuat siapapun tidak bisa hidup dan tidak bisa mati, terutama kamu. Ah, bayangan, dia tidak mati. Bajingan jelek. Berani-beraninya berpura-pura jadi hantu menakutiku. Aku akan membuatmu menderita lebih dari mati. Apa kamu tidak ingin hidup? Sopir. Gugurkan. Ini bukan taksi gelap. Turun dari mobil. Jangan. Apa? 10 juta menyelamatkan hidupmu. Kekuasaan di ibu kota, Qin Rye. 10 juta tidak banyak, kan? Siapa sebenarnya kamu? Orang asing yang kekurangan uang. Waktu tidak menunggu, Qin Rye. Kesepakatan. Biarkan aku yang melakukannya. Apa yang kau lakukan? Kau membuat kekacauan. Duduk dengan baik. Wah Tuhan. 206. Terlalu gila. Ada yang lebih gila lagi. Remnya rusak. Telepon. Suruh orangmu bawa dokter ke sini. Qin Jun. Segera bawa orang ke jalan Jiangshui. Dia bahkan menganggap dirinya sabuk pengaman. Melindungiku. Hati-hati. Ambil jalan kecil. Ternyata bisa mengejar. Pas sekali buat dijadikan rem. Pegang yang erat. Baik. Turun dariku. Ah, Bao Huan. Keterampilan mengemudimu bagus. Belajar dari siapa? Kokok Fei C. Mati saja kau. Apa ini kualitas fisik? Bisa mabuk mobil saja. Seorang dari ibu. Kenapa kau, monster jelek, melihatku saja ingin mundur? Aku akan melawanmu. Tidak. Kamu tidak bertanya kenapa aku dikejar orang. Kenapa keterampilanku begitu baik? Setiap orang punya rahasia. Apa yang perlu ditanyakan? Anda terluka. Bantu sedikit. 2. Kamu berdarah, bukan darah. Apa itu haid? Ini, saya anggap ini hadiah dari saya. Bersihkan saja 10 juta. Oh. Anda menerima 10 juta. Tunggu sebentar. Hidupku, Qin Rye, bukan hanya 1 juta. Nanti kalau ada hal-hal apa, semuanya bisa menghubungi saya. Terima kasih.
sakit, 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 sakit. Ayo. Ternyata RY menyukai ramalan ini. Tidak heran dia masih single selama 28 tahun. Kamu bilang mencari orang seburuk dia itu sulit. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Pasien di Afrika membutuhkanmu. Pergilah. Beberapa orang mungkin tidak terlihat bagus di awal, tapi sebenarnya masih menarik untuk dilihat lama-kelamaan. Naik mobil yuk. Kak, kamu sudah keluar rumah sakit, kenapa tidak pulang? Aku dan Mama sangat khawatir tentangmu. Pergi saja. Kawan Kiao Ying, Ling Ling juga khawatir tentangmu. Kamu sangat mengecewakan niat baiknya. Tidak baik, kan? Kenapa kamu tidak mau jadi pacar saya? Apa? Saya sudah mengungkapkan perasaan saya, tapi kamu tidak mau jadi pacar saya. Begitu menyia-nyiakan perasaan saya. Tidak baik, kan? Begitu luar biasa. Wow, sangat tampan. Itu benar. Itu murid Qin Yu. Saya pernah mendengar pidato Anda. Anda mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari cinta. Aku suka kamu. Aku tidak suka kamu. Sungguh seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Dengan penampilanmu ini, apa pantas Qin Yu menyukaimu? Tidak tahu malu. Apa urusanmu? Mulut ini milikku. Aku ingin berkata apa? Ya, aku akan berkata. Ini adalah kebebasan berucap saya. Dipukul seperti ini juga tidak tahu tangan sakit. Apakah bukan orang yang dipukul yang lebih sakit? Mulut ada di tubuhmu. Itu adalah kebebasan berucapmu. Tangan selap di wajahmu. Itu adalah kebebasan bertindak saya. Kamu. Jika tidak ingin dipukul, minggir. Apa itu? Apa yang membuat Qin San Ye yang biasanya serius tertawa begitu lepas? Saya juga ingin lihat seseorang yang menarik ini. Ini adalah proposal untuk perluasan perpustakaan kampus yang diajukan sebelumnya. Saya sudah menyetujuinya. Hahaha. Untuk hal kecil seperti ini, masih repot-repot datang sendiri, cuma lewat saja. Boleh dong, monyet jelek. Sekarang bahkan tikus mati pun tidak takut lagi. Qin Yu, Susiji sepertinya akan menyulitkan kakak perempuan saya lagi. Bisakah kamu bantu sedikit? Ling Ling, kamu memang terlalu baik. Kiao Ying memang memanfaatkan kebaikanmu. Itu sebabnya dia selalu berlawanan denganmu. Kali ini biarkan dia belajar dari pengalaman. Ada apa? Mau berkelahi? Kau memukul adikku sekali. Hari ini aku akan membalas 5 kali lipat. Balasan sudah. Kau berani memukulku, kau jelek. Kak. Jangan datang ke sini. Mau apa? Kiao Ying, kamu seorang gadis. Sehari-hari hanya dapat nilai terendah. Sudah belajar bertarung. Tahu tidak, di sekolah, kalau gagal ujian 10 kali berturut-turut, akan diusir. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Tidak sadar diri sedikit pun. Kalian berdua mundur ke belakang. Semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Ujian sebentar lagi. Tunggu aku setelah sekolah. Apa? Jangan bergerak, Jia Kiao Ying. Baru saja ujian dimulai 10 menit yang lalu. Kenapa tidak selesaikan dulu soal-soalnya sebelum pergi? Kamu benar-benar berpikir sekolah tidak berani mengeluarkanmu? Jiao Ying, berhenti. Jiao Ying, untuk tidak diusir dari sekolah, kamu benar-benar melakukan segala cara. Ya, siswa baru dengan nilai sempurna. Sepertinya aku perlu mengenalimu lagi. Maksudmu apa? Kamu tidak tahu?
Nilainya sempurna. Kamu berhasil menipu dengan baik. Kamu adalah plafon untuk kecurangan. Kamu mengatakan aku menipu. Bukti. Berhenti sebentar. Siapa yang melihat dia menipu tadi? Apa tidak ada satu orang pun yang melihat dia curang? Saya bisa membuktikannya. Dia mencontek saya. Mencontek kamu? Kalau begitu lebih baik saya tidak mengumpulkan apa. Kamu. Cukup. Jangan ribut. Meskipun tidak ada saksi, seorang siswa yang selalu mendapatkan nilai terendah, tiba-tiba mendapatkan nilai penuh. Hanya ada dua kemungkinan. Entah dia mencuri soal atau mencontek. Bukankah seorang siswa yang buruk tidak bisa maju? Majunya juga tidak mungkin melebihi Qin Yu, kan? Soal terakhir itu, bahkan Qin Yu tidak bisa menyelesaikannya. Tidak ada yang percaya kamu tidak mencuri soal. Iya, Kak. Meskipun kamu membawa kertas ujian pulang untuk menemui ibu kita juga tidak percaya kamu bisa dapat nilai sempurna. Pada akhirnya, kalian tidak punya bukti. Qiao Ying, masalah ini, aku awalnya ingin menyelesaikannya secara pribadi. Jika kamu terus berbuat kacau di sini, berdasarkan kecuranganmu dengan mencuri soal, aku bisa membuat sekolah mengeluarkanmu. Tanpa bukti, menuduh siswa melakukan kecurangan. Orang yang harus dikeluarkan adalah kamu. Zhou Ying, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membangkang? Secara sembarangan menuduh aku melakukan kecurangan. Saya akan menggugat Anda, Xie Ban. Gugat Ting. Ini benar-benar lelucon. Anda tahu di mana pintu pengadilan? Dia tidak perlu tahu di mana pengadilan. Saya sudah membawakan pengadilan untuknya. Kepala sekolah, apa yang terjadi ini? Teman Qin Xianyan, ini adalah sekolah. Tidak sampai se ekstrim ini kan? Ini sudah bukan sekolah lagi. Ini adalah ibu kota. Tempat persidangan di pengadilan sirkuit pertama. Bagaimana? Apakah penataanku memuaskan? Masih bisa. Tapi tempatnya agak kecil. Penggugat dan tergugat masing-masing duduk. Orang ini siapa? Situasinya begitu besar. Bahkan kepala sekolah pun takut padanya. Sebaiknya kamu bicara sedikit. Ada apa denganmu? Sebelum sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim, saya akan menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Kasus ini adalah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa Qiao Ying. Terdakwa, apakah Anda memiliki pengacara? Pengacara. Sepertinya pihak terdakwa memilih untuk membela diri. Kalau begitu, penggugat Qiao Ying memilih grup Qin. Tim pengacara elit, serta Qin Xian, Tuan Qin. Aduh, dia adalah Qin Erye. Erye bahkan mendukung Qiao Ying. Orang ini adalah pamanmu. Kekuasaan nomor satu di ibu kota, Qin Xian. Diam. Saya mengumumkan, pengadilan sirkuit pertama dibuka. Sudah berhadapan dengan Qin Erye, harus mengklaim dengan tegas bahwa Qiao Ying curang. Lagi pula dia adalah musuh bersama di kelas. Tidak ada yang akan membantunya. Tuan Qin, orang seperti Qiao Ying sama sekali tidak pantas mendapatkan bantuan Anda. Anda bisa bertanya kepada terdakwa, kepada siapapun yang hadir. Tidak ada seorang pun yang percaya Qiao Ying bisa mendapatkan nilai penuh. Benar. Orang seperti Qiao Ying ini, yang bodohnya jelas, selalu dapat nilai terbawah. Bagaimana mungkin tiba-tiba dapat 100? Wajah jelek, hati jahat. Tuan Qin, Anda tidak boleh, karena merasa kasihan pada yang lemah. Jadi, terkena tipu ya. Orang jelek hatinya jahat. Qiao Ying menipu. Orang jelek hatinya jahat. Baiklah, hening. Silakan terdakwa tunjukkan bukti. Meskipun tidak ada bukti, tapi ada saksi loh. Para siswa yang hadir dapat menjadi saksi bahwa saya sendiri melihat dia curang. Apapun. Apakah dia curang atau tidak? Tetap saja tergantung pada kata-kata saya. Tadi tidak ada seorang pun yang melihat saya. Sekarang semuanya terlihat dengan mata kepala sendiri. Benar-benar ada kalian. Baiklah, jangan khawatir. Aku ada di sini. Tuan Hakim, pihak penggugat meminta untuk memberikan bukti. Permintaan diterima. Kami telah memperbaiki rekaman pengawasan ruang ujian. Mengajukan untuk memutar di hadapan pengadilan. Pihak kami telah memperbaiki pemantauan ujian, mengajukan untuk memutar di hadapan pengadilan. Hakim Ketua, itu adalah dokumen yang telah disahkan, menunjukkan video yang diperbaiki. Sekretaris, tidak ada kecurangan. Bukti sah. Memutar di hadapan pengadilan. Dari video tersebut dapat dilihat, klien saya sudah menyerahkan kertas ujian 10 menit setelah dimulai. Selama itu tidak ada tindakan kecurangan. Itu adalah laporan tes IQ klien kami, yang mulia, mencapai 206, yang mulia, diuji oleh Qiao Ying mencapai 206. Membuktikan klien kami berkemampuan untuk mendapatkan nilai sempurna. Tidak mungkin, kalau dia punya IQ setinggi itu. Mengapa di ujian sebelumnya hanya mendapat 18 poin? Pemikiran seorang jenius selalu berbeda dari yang lain. Dan selalu ada, menganggap kerendahan hati jenius sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi. Bukti jelas. Apakah bisa dijatuhi hukuman? Pengadilan menyatakan bukti penggugat valid. Tergugat dijatuhi hukuman. Dinyatakan sah. Tidak
Tidak, Yang Mulia Hakim. Saya hanya ngomong sembarangan. Bagaimana bisa Anda menghukum saya? Sungguh hanya omong kosong. Anda ngomong sembarangan, sampai menghapus semua prestasi seseorang. Anda asal bicara, sampai menghancurkan nama baik seseorang. Kepala sekolah, Masiu Hua menjadi guru, menghasut siswa untuk melakukan perundungan, sama sekali tidak memiliki etika pengajaran. Guru seperti ini sudah saatnya berhenti, segera diberhentikan dari jabatan guru. Dan kalian juga. Mengikuti tanpa berpikir. Kalian baru saja bilang tentang Qiao Ying, orangnya jelek dan hatinya jahat. Saya melihat kalian adalah orang yang paling jelek. Periksa informasi mereka dengan jelas. Saya, Grup Qin, akan mengurus mereka dengan baik. Iya. Tuan Qin, sering-seringlah menghubungi. Sangat melelahkan. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan hasil penanganan hari ini? Puas. Tapi kamu terlalu berlebihan dengan semua ini. Orang yang tidak tahu akan mengira aku adalah sesuatu yang luar biasa. Untukmu, itu layak. Bagaimanapun juga, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih ya. Hanya ini. Lalu, apa yang diinginkan tuan kedua? Saya ingin mengadakan sebuah gala amal. Saya butuh pendamping wanita. Kamu tidak takut aku mempermalukanmu? Apa mungkin, teman sekelas Qiao adalah takut mempermalukan diri sendiri? Tidak akan. Jadi jelas pandangan kita sama. Nanti aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Kuil kecil tidak bisa menyambut dewa besar. Terima kasih ya. Baiklah, tuan kedua. Pelanggan telah menunggu di perusahaan selama 2 jam. Kembali ke perusahaan. Aku sudah menerima perlakuan buruk sejak kecil. Aku sering diperlakukan tidak baik. Aku sering diolok-olok sebagai orang yang jelek. Aku sangat ingin bisa seperti saudara perempuanku. Menjadi terang dan bercahaya di tengah kerumunan. Hari ini, aku berencana untuk mengungkapkan perasaanku kepada kakak Qin Yu. Hari ini perayaan sekolah. Ling Ling lagi gagal fokus. Kalau aku, pasti bisa tampil lebih baik. Tapi mereka menganggap aku jelek. Memuaskanmu sebagai agen top internasional. Mengubah penampilan itu terlalu mudah. Ini krim penghilang noda, baunya memang sedikit busuk, tapi hasilnya cukup bagus. Sudah, keluar lagi. Seharusnya bisa membuat mereka terkejut. Ling Ling, kamu benar-benar cantik malam ini. Semua pria di lokasi sedang melihatmu, tapi kamu adalah wanitaku. Saya benar-benar sangat senang. Saya juga sangat senang. Ayo. Undangan itu. Apakah kamu sedang memberikannya pada... Oh. Saya letakkan di mejanya. HMPH, Qiao Ying, kamu harus datang. Ya, saya telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Pasti akan membuatmu hancur. Tamu istimewa tiba. Wah. Dia adalah Zhou Ying. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Zhou Ying tidak mungkin secantik ini. Mengapa Qiao Ying bisa terlihat begitu cantik? Dia tidak mungkin saudariku. Saudariku punya bekas luka di wajahnya. Itu karena perawat menggoresnya saat lahir. Tidak mungkin hilang begitu saja. Lagi pula, dia juga pernah melakukan operasi plastik sebelumnya. Semua gagal. Mungkin hanya kebetulan nama yang sama saja. Nona ini, bisakah Anda meluangkan waktu untuk menari satu lagu? Pergi. Jangan menunjukkan muka kalau tidak mau dihargai. Belum pernah melihat orang yang suka ditampar seperti ini. Terakhir kali di kelas, saya memukulnya hingga terbang. Belum cukup.
Kamu adalah Qiao Ying. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, saya juga tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Segera pergi. Perempuan brengsek. Jangan paksa saya untuk menggunakan kekerasan. Ya, maka coba yang kuat saja. Sudah bertemu dengan Tuan Qin. Ini adalah pria terbaik di dunia, yang tertinggi. Dimanapun dia pergi, ribuan orang berbaris untuk memberi jalan. Kudengar Anda berencana menggunakan kekuatan. Tentang Tuan Qin, saya tidak tahu. Saya tidak bermaksud meniru Anda. Maaf, saya salah. Saya tidak akan mencarinya lagi. Saya salah. Bawa dia pergi. Qin Jun, tangani dengan baik. Tuan Qin Er, Tuan Qin Er, Tuan Qin Er. Maaf, saya terlambat. Kamu datang lebih awal. Sepertinya aku yang merusak rencanamu. Kalau aku tidak datang, hari ini kamu berencana bagaimana? Hidupku tidak ada yang namanya kalau. Aku memang penasaran, kenapa penampilanku berubah begitu banyak. Tapi Qin Lye masih bisa mengenaliku dengan sekali lihat. Saya dan mereka yang hanya melihat penampilan berbeda. Saya menghargai isi hati. Nona Qiao, bolehkah saya mengajakmu berdansa? Kakek Qin adalah pria sejati. Hanya saya yang layak, tidak ada yang lain. Permisi sebentar. Estetika ini baru benar, tampan dan ramping. Cantik dan berkarakter. Tidak seperti wanita jelek sebelumnya. Jelek sampai langit runtuh. Kau masih terus mengingatnya. Bikin aku sempat meragukan orientasi seksualmu. Benarkah? Apa ini tidak sangat jelas? Qin Jun. 500 miliar dana yang baru saja masuk, dialihkan ke proyekmu di timur kota. Terima kasih, RY, bukankah kamu yang membangun institut penelitian untukku? Bagaimana bisa aku memberikannya kepada Qin Jun? Tiba-tiba aku sangat membencimu. Bolehkah? Tiba-tiba aku sangat membencimu. Bolehkah? Kamu ceritakan padaku, mengapa Lord R tiba-tiba mengubah pendiriannya? Apakah ada yang salah dengan apa yang kukatakan? Kamu tidak merasa, kamu selalu salah bicara, bukan? Tolong hemat air. Adik yang wangi sekali. Ayo temani kakak sebentar. Bau mulutnya terlalu jangan terlalu dekat. Kamu tahu siapa saya? Orang terkuat di Qin. Qin Xian adalah sepupu saya. Oh. Kamu adalah adik sepupu Qin Xian. Kenapa? Tahu takut? Kalau begitu, ayo main baik-baik dengan kakak. Oke. Main apa? Haha. Kalau begitu, ambil rokok dulu. Rokok ada di saku. Ambil sendiri. Oh iya. Lihat 3 batang rokok ini, seperti dupa yang biasanya kau bakar, tidak tahu mana yang baik. Ya, sudah terbiasa, sekarang aku selalu seperti ini. Baiklah hari ini. Aku akan mengajarkanmu, bagaimana seseorang yang punya mulut harus berbicara. Saya Chen Shaoji, dulu Anda kembali ke desa untuk berziarah. Saya pernah bertemu Anda, saya seharusnya bisa sepupu Anda, kenapa Anda bisa berada di sini? Gadis nakal ini bilang hal buruk tentang Anda dan saya menangkapnya langsung. Sedang berencana untuk mendidiknya. Benarkah? Kamu berencana bagaimana untuk mendidiknya? Tentu saja, merobek mulutnya, mengajarinya cara berbicara dengan baik. Bagus sekali. Menjaga reputasi tuan kedua adalah tanggung jawab saya. Pergi tunggu saya di luar. Saya bisa. Saya tahu kamu bisa, tapi kamu adalah siswa. Ada beberapa hal yang lebih baik saya tangani. Baik. Didik dia.
Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu bahwa gadis itu adalah milik Anda. Jika saya tahu, saya juga tidak berani. Sudah terlambat, Qin Jun. Tidak. Ini bukan urusan kita, R.Y. Chen Shao yang menyukai gadis itu. Gadis itu tidak setuju. Chen Shao bahkan marah. Kami belum melakukan apa-apa. Ternyata dia menyukainya. Orang yang aku suka. Aku sendiri bahkan tidak berani mendekatinya. Kalian berani memukulnya? Qin Jun. Cek identitasnya. Semua orang yang terkait dengannya, boikot industri ini. Tidak, Tuan R. Tuan R, saya tidak akan mengulanginya lagi. Sampah-sampah ini perlu dibersihkan. Ya. Tampak bagus itu sangat mengganggu. Lebih baik seperti dulu. Mudah saja. Tunggulah aku sebentar. Ayo. Bantulah saya. Kenapa si brengsek ini ada di sini? Di mana kecantikannya tadi? Mengemudi. Berhenti di sini saja. Jalan di depan sempit. Mobil tidak bisa masuk. Oh. Parkir. Tunggu sebentar. Kakek masih ada urusan. Nona, bunga ini sangat cocok denganmu. Tolong terima ini. Di dalamnya ada kontak saya. Saya tidak akan menerima. Kenapa? Karena saya tidak setuju. Pak tua ini, meskipun Anda adalah orang dewasa dari Nona ini, Anda juga tidak bisa mengganggu cinta yang bebas, kan? Orang yang lebih tua. Kakak kedua, kau menghalangi keberuntunganku. Kau yakin ingin mengambil keberuntungan yang buruk ini? Kakak kedua benar. Nona, bolehkah aku berkenalan denganmu? Tidak boleh. Nona, keluargaku kaya, memiliki harta. Bisa kenalan? Nyonya, pertambangan di rumah saya lebih besar daripada rumahnya. Yang tidak ingin mati, keluar semua dari sini. Ada apa? Kau terganggu? Memiliki wajah yang tampan itu menyusahkan. Lebih baik seperti dulu, lebih mudah. Tunggu aku sebentar. Duke ada urusan lain. Kakak R berhutang nyawa padamu. Segera hubungi saya jika ada hal. Baik. Kakak L sangat menyukai Miss Kiao. Mengapa tidak mengungkapkan perasaannya padanya? Waktunya belum tiba. Apakah dia takut Miss Kiao akan menganggapnya sebagai paman? Atau merasa dia terlalu tua? Monsternya, akhirnya aku menemuimu. Kau membuatku menunggu lama sekali. Ingin bertarung? Sebenarnya, aku tidak ingin menghadapimu dengan cara yang kasar ini. Tapi hari ini perasaanku sangat buruk. Saya juga suka menyelesaikan masalah dengan cepat. Bangkitlah. Hari ini saya akan membunuhmu untuk membalas dendam adikku, Geng Jingjing. Bagaimana mungkin ini? Ayo. Cepat bangkit. Jika kau mengatakan denganku, aku akan memberimu 100.000 yuan jika kau mematahkanku. Saudara, untuk uangnya, mari kita lawan dia. Karena dia sangat ingin mati, maka aku akan membantunya. Pada saat menstruasi ini, dia mencoba untuk menggoda aku. Pergilah, monster jelek itu. Bagaimana? Apakah kau terluka? Aku tidak terluka. Kamu ngapain? Kamu terluka. Aku tidak terluka kok. Aku sudah lihat darah di celanamu. Ini pria sejati yang luar biasa. Aku sudah lihat darah di celanamu. Ini pria sejati yang luar biasa. Qin Jun. Suruh Bailing datang ke villa dalam 10 menit. Tidak, 5 menit. Iya.
Saya ini. Keluarga datang. Kamu terluka, jangan bicara dulu. Saya tidak terluka. Sudah, jangan bicara lagi. Hemat sedikit tenaga. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini hari ini? Semua akan dipenjara seumur hidup. Periksa lagi. Apakah ada dalang di belakang? Itu adalah tuan kedua. Bagaimana? Dia sebenarnya terluka di mana? Tidak apa-apa. Kau lebih baik bicara langsung padanya. Ada beberapa hal yang harus dia tahu. Karena dia peduli padaku. Sabar, sabar. Bailing sebenarnya ingin kau bilang apa padaku? Apakah di sekitarmu tidak ada wanita dewasa? Tidak ada orang. Apakah tidak ada yang memberikan pendidikan seks yang tepat untukmu? Tidak ada. Ibuku sangat sibuk. Sejak kecil, aku tidak punya banyak waktu untuk bersamanya. Qin RY, sekarang teknologi begitu maju. Lebih baik Anda mengeluarkan ponsel Anda. Cek saja. Setiap perempuan setiap bulan. Apa itu periode yang akan datang? Baik. Perhatikan istirahat. Minumlah air hangat yang banyak, memang berasal dari perhatian pria yang kaku, murah dan tidak berguna. Tuan Qin, saya hampir selesai. Saya masih harus sekolah besok. Kamu telah menyelamatkan hidupku hari ini. Aku juga telah menyelamatkan hidupmu. Kita sudah seimbang. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Apakah kamu ingin memutuskan hubungan denganku? Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Apakah kamu ingin memutuskan hubungan denganku? Aku tidak suka berutang pada orang lain. Dan juga tidak suka orang lain berutang padaku. Aku justru berlawanan denganmu. Saya suka ketika orang berutang budi kepada saya. Terutama yang tidak akan pernah bisa dibayar kembali. Baiklah, kamu tidak perlu banyak bicara. Besok saya akan minta Qin Jun mengantarmu kembali ke sekolah. Nanti kita bisa bicarakan tentang hal itu. Hari ini kita pertandingan kelompok pria dan wanita ya. Kita pemanasan dulu ya. Ayo. Gerakan putaran pertama ya. Siap 1 2. Su Siji orang bodoh itu memimpin 4 pria besar. Masih tidak bisa mengatasi satu wanita. Kiao Yi. Jiao Yingxiang itu jelek sekali. Setiap kali datang bulan pasti sakit. Kalau sampai masuk air, pasti sakitnya setengah nyawa. Kalau bisa tenggelam saat itu juga lebih baik. Ini adalah jadwal pelajaran Miss Jiao semester ini. Coba lihat. 3-14B olahraga. Dia punya pelajaran olahraga hari ini. Pelajaran olahraganya adalah di sore hari. Menurut Anda, ada yang tidak beres dalam kondisinya saat ini? Bagaimana dia bisa mengikuti pelajaran olahraga? Siapkan mobil untuk pergi ke Universitas Dewata. Nah, tunggu dulu. Bawa. Bailing memanggil. Saya akan urus. Apa yang terjadi denganmu? Kamu tidak tahu hari ini adalah pelajaran renang. Kenapa masih pakai seragam ini? Izin tidak ada. Tidak boleh, itu bukan alasan khusus. Meskipun ada alasan khusus, menstruasi tidak termasuk. Hari ini guru di klinik sekolah tidak ada. Pemain wanita lainnya menstruasi dan mengikuti kompetisi, masih bisa memenangkan juara. Tapi dia begitu rewel. Benar-benar orang jelek banyak yang aneh. Pelan-pelan saja, nanti kakakku akan memanggil Qin RY. Kalau dia melapor, itu tidak baik. Sudahlah, jangan buang-buang waktu orang lain. Cepat ganti baju. Ya. Tidak ada bukti dari ruang medis sekolah. Apakah bisa dibuktikan oleh ahli kelas dunia? Ya, ini adalah sarang burung goji yang baru dimasak. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Baru saja, tentu saja untuk menghentikanmu. Mengikuti pelajaran olahraga. Kamu bilang aku baru saja tidur. Aku dibawa ke sini dan disuruh untukmu. Segala kehormatan yang telah aku raih selama ini. Aku pikir ini adalah suatu hal yang besar. Ternyata hanya untuk membantumu meminta cuti sakit. Bailing. Kau tidak bicara. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Saya telah mengajukan cuti untuk Anda 5 hari. Pelajaran selama beberapa hari.
Saya akan menambahkannya. Tubuh Anda selama 2 hari. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman, bilang segera kepada saya. Baiklah, sudah cukup. Anda sudah mengatakannya untuk kedua kalinya. Katakan sekali lagi. Aku akan mulai merasa menyesal karena menyelamatkanmu. Tidak ada bukti dari ruang medis sekolah. Bagaimana dengan bukti dari ahli kelas dunia? Kin, Tuan R. Halo. Doktor medis MIT, ahli bedah saraf dari Asosiasi Medis Internasional, penghargaan penelitian medis Laskar. Bolehkah saya membuat surat keterangan untuk jauh tentang izin tidak ikut pelajaran olahraga? Baiklah, tentu saja. Hahaha. Apakah saya boleh pergi? Tolong. Ayo pergi. Ayo. Di sekolah, harus baik-baik bersatu dengan teman-teman. Baik, Paman kedua. Terima kasih atas nasihat, Paman kedua. Minta izin saja harus menggunakan penghargaan kedokteran klinik Laskar. Para ahli datang ke sini. Sangat menakutkan, Guru. Jadi jangan buat masalah dengan Qiao Ying lagi. Apa kamu tidak sadar? Bahkan Qin Yu pun tidak berani berkata apa-apa. Kamu mau kemana? Aku tidak enak badan. Minta izin. Kamu. Aku bilang kamu. Ayo, jangan marah ya, Ling Ling. Bukankah aku sangat tidak berguna saat berada di depan paman kedua? Aku tidak ada apa-apanya. Paman kedua adalah senior dalam keluarga. Menghormati senior dalam keluarga adalah hal yang seharusnya. Hanya saja paman kedua selalu datang ke sekolah karena urusan kakak perempuanku. Datang ke sekolah. Ini juga sangat mengganggu kita semua. Seandainya dia tidak datang ke sekolah, itu akan lebih baik. Tenang saja. Aku punya cara. Paman paling mendengarkan kata nenek. Maaf ya. Aku mau bergerak sedikit. Jangan ada yang mengikuti aku. Baiklah. Sungguh berkarakter. Saya suka. Pergi. Qin Xian. Bu, kenapa kamu datang? Saya datang kenapa? Kalau tidak datang, saya bahkan tidak punya cucu. Bu, kamu dengar ini dari mana? Oke. Jangan main-main di sini. Nah, kamu di luar. Sebenarnya memelihara wanita sejelek apa? Melahirkan anak sejelek apa? Benda tidak berdaya. Keluarga Qin kita, apakah dia tidak bisa mendapatkan istri? Atau tidak bisa membiayai anak? Membuatmu berkelakuan buruk di luar sana. Sembunyi-sembunyi. Bawa si jelek itu ke hadapanku. Ibu, dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Penyelamat hidupku. Ada yang bisa menyelamatkanmu? Saya datang. Begini, lalu seperti ini. Maksudmu, itu yang menyelamatkan Xian terakhir kali? Iya. Ayo, ambilkan kotak perhiasanku. Saya mau mengganti dengan perlengkapan tempur lengkap. Baik. Perlengkapan perang apa ini? Sudah datang. Oh. Ini hadiah ulang tahun ke-60 saya. Sekarang dipakai untuk membesarkan wajah. Membesar wajah untuk apa? Jumpa dengan calon menantuku, penyelamatmu. Apa aku tidak perlu berdandan? Bu, tadi kamu tidak bilang begitu. Omong kosong. Kamu tidak memberitahuku, penyelamatmu. Itu dia Anak laki-lakiku, bagaimana perkembangan kalian sekarang? Nyonya tua. Paman kedua belum mengungkapkan perasaannya. Benda yang tidak berguna di saat-saat kritis ini, masih harus ibumu yang melakukannya. Xiao Ying. Ini adalah ibuku. Nyonya Qin. Xiao Ying ayo, duduk. Xiao Ying, kamu adalah penyelamat nyawa anakku. Itu juga penyelamat nyawaku. Pertemuan pertama, tidak ada yang istimewa untuk diberikan. Yang ini adalah barang warisan keluarga Qin kami. Bawa saja, bawa untuk bermain. Kasih kesempatan hidup, terima saja. Bagus. Anakku di mana? Mungkin di mata orang lain dia tidak ada gunanya, tapi di hati saya sebagai ibu, dia adalah harta yang berharga, hanya bisa diberikan sebagai warisan, sebagai ungkapan terima kasih. Xiao Ying, biasanya kamu, apakah ada masalah dengan penampilan? Bibi, aku akan memberimu satu hadiah lagi setelah ini. Ayo. Sikap marahnya Qiao Ying ini, jangan sampai melukai nyonya tua. Tidak akan. Dia ini. Ikuti dan lihat. Cepat, kalian tunjukkan padanya dengan baik, terutama bekas luka di wajahnya itu. Nyonya, sebenarnya saya rasa saya tidak perlu. Tidak,
kamu perlu. Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Teknik di sini sangat baik. Hanya perlu 1 jam. Kamu akan berubah total. Setelah itu tidak akan ada lagi masalah penampilan. Nyonya, sebenarnya saya sudah tidak perlu khawatir. Ayo, pergilah. Pergilah, pergilah. Menantu masa depanku di sini. Dia sangat berbakat. Hanya saja wajahnya sedikit merasa kurang percaya diri. Nyonya Jo memiliki ibu mertua seperti Anda. Benar-benar beruntung. Namun jangan khawatir. Teknologi di rumah sakit kami adalah yang terbaik di dunia. Mari kita duduk dan menunggu. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Kami akan segera baik-baik saja. Saya meminta kalian untuk melakukan operasi. Mengapa kalian bisa mengubah saya menjadi orang hidup? Kau bawa anakku kemana? Nyonya, dialah. Kalian semua minggir. Nyonya ini. Hei Xian. Segera datang ke salon kecantikan. Xiao Ying hilang. Sebenarnya aku. Jangan bicara dulu. Tunggu sebentar. Katakan lagi, Nyonya Qin. Saya Qiao Ye. Aduh, sekarang teknologi bedah plastik sudah begitu maju. Kamu ini, kau baru saja masuk lalu keluar. Oh, Nyonya Qin seperti ini. Inilah penampilan asli Miss Qiao. Yang tadi itu semua hanyalah efek riasan. Benar, dia memang seperti ini. Jadi, kamu tidak bilang, kamu punya masalah dengan penampilan? Iya. Mereka selalu memberiku hadiah. Aku sangat bingung. Ayo kita pulang. Xiao Ying, keluargamu bekerja di bidang apa? Kita putus. Kalau makanan apa yang kau suka, aku akan buatkan untukmu. Xiao Ying, jangan. Jangan campuri urusanku. Pergi mati saja. Jangan datang ke sini. Tasmu. Anak ini terlalu impulsif. Ya, benda-benda ini di rumah kita banyak sekali. Kalau hilang ya hilang saja. Kalau kamu terluka, bagaimana? Lain kali jangan seperti ini. Ya, Qiao Ying. Kamu tidak apa-apa, kan? Kenapa kamu datang? Aku lewat. Jangan pikirkan itu dulu. Kamu benar-benar tidak apa-apa kan? Aku sudah memeriksa. Dalam waktu ini kamu tidak boleh melakukan olahraga berat. Kalau tidak, cedera akan semakin parah. Untuk apa memeriksa ini? Aku. Tubuh ini benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Tidak apa-apa kan? Qiao Ying. Lawanmu. Tapi dia adalah sahabat masa kecil Qin Rye. Lihat saja nanti bagaimana kamu masih bisa sombong. Bagaimana dengan Xiao Ying? Xiao Ying sudah tidur. Bailing bilang dia pernah cedera saat kecil. Kerugiannya parah. Saat haid harus menjalani perawatan khusus. Anak kecil ini sungguh membuat orang merasa kasihan. Kedepannya kamu tidak boleh mengecewakan dia. Besar. Halo Bibi, saya sudah pulang ke tanah air. Xiao Zhu, kamu sudah pulang ke tanah air? Iya, bolehkah saya tinggal di rumah kalian? Tinggal di rumah kami? Iya, saya akan datang nanti. Selamat tinggal, Bibi. Xiao Zhu sudah kembali ke negara asalnya. Bai Xiao Zhu, cucu dari teman seperjuangan kakek. Iya, dia juga adalah tunangan yang dijodohkan oleh kakekmu. Tunangan. Kenapa aku tidak tahu? Anak itu bagaimana? Dia sebaya dengan Xiao Ying. Saat itu masih kecil. Aku tidak menganggapnya serius. Tapi dia menganggapnya serius. Selama 2 tahun di luar negeri, dia sering datang ke rumah kami. Kalau begitu, lupakan saja pertunangannya. Sekarang kamu sudah punya Xiao Ying Walking. Tentu saja harus dibatalkan. Namun, kamu tidak boleh terlalu kasar pada orang lain. Setelah semua, kakek yang meninggalnya, dan kakek luar negerimu yang juga meninggal. Ada persahabatan perang, kan? Baik, tahu. Datang. Sekarang ada pertunjukan yang bagus. Ayo. Kakakku, dia tidak akan menyusahkan Xiao Zhu, kan? Bai Xiao Zhu. Tapi dia adalah tunangan pamanku. Dia tidak berani. Ini tempat saya. Maaf ya. Saya sudah menduduki tempat ini. Kalau mau duduk,
Duduklah di sana. Bentuknya seperti ini. Juga berani merebut kakak Xian dariku. Sama sekali seperti katak yang ingin makan daging angsa. Kamu membuatku duduk di sebelah tempat sampah. Bukan maksudku seperti itu. Aku hanya ingin memberitahumu. Setiap orang seharusnya memahami posisinya sendiri. Sangat jelas. Kamu sangat cocok di sana. Kak. Jangan terburu-buru. Bai Xiaozu ini adalah tunangan Tuan Qin yang kedua. Kamu juga tidak ingin membuat Tuan Qin marah, kan? Qin Xian ingin menikah denganmu. Benar. Kedua orang tua sudah sepakat, dan mereka juga menukar benda-benda bersejarah sebagai tanda cinta. Ini adalah batu giok putih Han Dinasti. Aku dan kakak Xian masing-masing mendapat satu. Sudah kudengar. Kau boleh pergi sekarang. Apa maksudmu? Kakak. Itulah yang salah dari awal. Anda mungkin tidak menghargai wajah Nona Bai. Tapi ini adalah wajah Tuan Qin yang kedua. Demi wajah Tuan Qin yang kedua, saya tidak akan mempermasalahkan penghinaan tadi. Tapi saya tidak berniat memberikan tempat duduk. Jadi... silakan Nona Bai pindah ke tempat yang lebih sesuai untuk Anda. Joey. Seumur hidupku belum pernah mengalami perlakuan seperti ini. Berani begitu menghadapiku. Kau sudah mati. Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Ada apa? Bersihkan. Minta maaf. Kenapa saya harus minta maaf kepada pencuri? Kalung ini ditemukan di dalam mejamu. Seluruh kelas melihatnya. Sekarang kamu langsung berlutut dan minta maaf padaku. Jika saya sedang dalam suasana hati yang baik. Apa yang sebenarnya kau mau? Kau ini monyet jelek. Apa yang sebenarnya kau mau? Kau berani. Di dalam ada ribuan. Ribuan bulu bola voli milikku. Itu adalah yang akan kuberikan kepada kakak Xian. Dibuat dari 10.000 bulu burung gagak telinga turun. Apakah kau tahu berapa harganya? Tumpukan bulu burung. Mahal. Bulu burung. Itu adalah sutra halus dari burung rusa Samudera Pasifik. Hanya kepala suku yang pantas menggunakannya. Burung ini hampir punah sekarang. Satu helai bulunya bernilai $10.000. Di sini ada 10.000 batang. Sesuatu yang sangat berharga. Kau seenaknya saja masukkan ke dalam tas. Kau maksudnya apa? Xiaozu adalah putri dari seorang wanita terhormat. Bisakah kau membayangkan dia akan mencuri darimu? Ayo. Tidak usah berbicara banyak dengan dia. Aku sudah memberitahu kakak Xian. Dia akan datang sebentar lagi untuk menangani ini. Kak. Segera minta maaf kepada Xiaozu. Rye pasti tidak akan membantumu kali ini. Bola bulu tangkis Wan Yu yang begitu mahal. Bagaimana kamu bisa menggantinya? Baiklah. Biarkan dia datang. Baik. Dia lagi bikin masalah. Ambilkan jimat dari keluarga Qin itu. Maharani itu. Jimat itu adalah harta pusaka keluarga Qin. Perusahaan sekarang dalam kondisi cukup baik. Tidak perlu mengeluarkannya kan? Siapa bilang aku akan menjualnya? Lalu, aku ingin memberikannya. Kak, kali ini benar-benar berbeda. Cincin kecil ini adalah tunangan Qin Rye. Meskipun Qin Xian sendiri datang. Kalau ingin berubah, aku juga harus mempertimbangkan. Qiao Ying, apa kamu gila? Kamu pikir kamu siapa? Sekarang bahkan paman kedua pun tidak dihargai. Aku berharap setelah kakak Xian datang, kamu masih bisa bersikap seperti ini. Paman kedua sudah datang. Xiao Ying, ada apa? Tanyakan pada istri Anda, Saudara Xiang. Maafkan saya tidak bisa melindunginya. Saya tidak bisa melindungi bola 1000 sayap yang saya buat untuk Anda. Nyonya Bai, harap berperilaku pantas. Saya mendengar tentang bola 1000 sayap Anda. Nilainya berharga miliaran. Ini berarti meskipun saya menjualnya, saya tidak bisa menutupi kerugiannya. Nyonya Putih, apakah benar bola Wan Yu begitu mahal? Tentu saja. Hadiah yang saya persiapkan untuk Anda, tentu saja unik. Jadi maksudmu, harus meminta kompensasi dari Qiao Ying? Ya, dia juga pasti tidak mampu. Tapi jika dia mau,
menundukkan kepala dan minta maaf padaku. Aku mungkin akan merasa lebih baik. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan? Kalau tidak, ya sudah ganti rugi saja. Xiao Ying, dengar tidak? Kak Xian minta kamu untuk mengganti rugi. Kak, kalau tidak, kamu minta tolong saja pada Nona Bai. Biarkan dia yang mengurus. Paling tidak harus ganti rugi beberapa ratus juta. Dia tidak mampu. Saya akan menggantikan kerugian untuknya. Hampir 10 tahun. Perdagangan bulu gagak telinga terkulai tidak lebih dari 100 helai. Dan semuanya memiliki tempatnya masing-masing. Kak, dari mana kamu mendapatkan 1000 bulu ini? Dia tidak sedang menipu, kan? Apa yang terjadi? Kak Xian, kenapa kamu? Nona Bai, bagaimana menurutmu tentang ini? Ini pin burung Kingfisher, ya, saudara Xian, ini, benar. Ini adalah pin burung Kingfisher dari keluarga Qin saya. Pin burung Kingfisher menggunakan bulu burung Kingfisher sebagai hiasan, barang berharga kerajaan. Sebuah jepit rambut memerlukan 100.000 bulu punggung burung Kingfisher. Jepit rambut ini adalah barang berharga yang ditinggalkan oleh kerajaan Han. Di dunia ini hanya ada satu. Ini adalah harta warisan keluarga Qin. Sepertinya harus disimpan di museum. Setelah dinasti Yuan, harga barang-barang dengan teknik dianjang, yang termahal sekitar 100 juta. Ini milik keluarga Qin saya. Telah diwariskan selama 2000 tahun. Pernah dinilai 100 miliar. Sekarang, saya akan menggantinya untukmu, Nona Bai. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Ini terlalu berharga. Tidak perlu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Begini, kau biarkan keluarga Bai membayar selisih harganya saja. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bercanda. Tidak perlu Jo kompensasi. Tidak perlu. Lalu jarum sianjing itu kau tidak ambil lagi. Tidak, tidak. Bajia, seberapa besar tunggu? Tidak mungkin langsung menutupi selisih harga yang begitu banyak. Lalu, bagaimana dengan kerugian miliaran? Harus bagaimana? Kau sebaiknya terima saja. Aku bisa meminta seseorang untuk mengemas dan mengirimkannya ke Bajia. Benar-benar tidak perlu. Bola miliar itu hanya tiruan. Oh, ternyata penipu. Ternyata palsu. Bagaimana dia bisa begitu? Membosankan. Xiao Ying, kakak Xian, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menipumu, Nona Bai. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ini. Qin Xian, sejak kamu datang hari ini, kamu terus membela Xiao Ying. Lalu aku yang tunanganmu ini, ditempatkan di mana? Nona Bai, karena kamu sudah berbicara sampai sejauh ini, mari kita jelaskan dengan jelas. Kita batalkan pertunangan ini. Batalkan pertunangan. Saya khawatir Xiao Ying salah paham. Dia sebenarnya suka saya atau tidak? Dia sudah menolak Anda. Dia jelas-jelas menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan masalah Bai Xiao. Jika dia tidak suka padaku, mengapa dia marah? Halo, asisten Qin. Baru-baru ini ada acara perayaan sekolah. Joey Ying telah diundang untuk berpartisipasi. Apakah kau mau ikut? Kau lihat bagaimana? Tahu. Ada apa? Bukankah Anda selalu meminta saya untuk gerakan Miss yang di sekolah? Mereka baru-baru ini ada perayaan sekolah. Miss Qiao tampil di atas panggung. Saya khawatir Bai Xiaozu dan yang lainnya akan bertindak lagi. Nona Bai. Segera pergi ke sekolah. Iya. Lalu siapa yang akan berperan? Saya tidak bisa, tidak bisa. Kamu yang datang. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau tidak, kamu yang datang. Bagaimana saya bisa berperan di sini? Kak, ayo cepat, cepat. Tolong bantu saya. Ngapain? Begini. Cinderella dalam pertunjukan ulang tahun sekolah kita. Dia sakit. Tidak bisa datang untuk sementara. Bisakah kamu? Aku belum sempat membaca naskahnya. Bagaimana bisa membantu? Kalian cari orang lain saja. Hei Jo Ying, aku tahu ada beberapa kesalahpahaman antara kita. Tapi kali ini kamu pasti harus bantu aku. Hitunglah aku memohon kepadamu. Ya, kakak, kau lihat. Nyonya Bai sudah memohon kepadamu. Si Cinderella ini tidak memiliki dialog banyak. Kau cukup mengikuti adegannya saja. Hari ini perayaan kampus. Ling Ling kembali tertawa di tempat. Tapi mereka meremehkan kecantikanku. Sudahlah. Aku akan membantumu. Bagus sekali, bagus sekali. Karena aku telah menggunakan tubuhmu. Aku akan memenuhi janji. Mari kita wujudkan mimpimu. Kalian semua, cepat bawa kakakku untuk bersiap-siap. Ya, ayo, 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 ayo. Kali ini, aku ingin membuatnya malu di depan seluruh sekolah. Seluruh sekolah tidak cukup. Aku ingin membuatnya malu sampai ke jalanan dan gang-gang. Xiao Ying. Ada urusan. Aku dan Bai Xiaozu bukan seperti yang kamu pikirkan. Apakah ini berhubungan denganku? Ini adalah kakekku, dan wilmu melakukan pertunangan bayi. Sekarang sudah dibatalkan. Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Badu, apa yang Anda lakukan? Sudah dipeluk. Pegang tangan saja bagaimana? Saat tubuhku tidak baik, kau memanfaatkan kesempatan, mendapatkan keuntungan. Sekarang harus dibahas lagi. Apa kau tidak menyadari posisimu? Saya pernah menyelamatkan kamu. Kamu juga telah membantu saya beberapa kali. Sekarang kita sudah genap. Jika kamu tidak mengganggu saya, kita masih bisa bersikap seperti teman. Oh iya, saya harus memberitahu istrimu itu. Saya dan kamu tidak memiliki hubungan seperti itu. Sangat mengganggu.
Mengapa dia seburah ini? Dia sangat buruk rupa. Dia memang sangat buruk rupa. Terlalu buruk rupa. Dahaga pergi. Aku juga bisa pergi ke pesta dansa. Putri Cinderella akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri pesta dansa. Namun dengan penampilan dan pakaian seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menghadiri pesta dansa? Selanjutnya, apa yang harus dia lakukan? Lihat cepat, Cinderella. Dia akan bertransformasi. Siapa yang begitu berbakat, membuat siswa paling jelek di sekolah memerankan Cinderella, dan mengatur transformasi seperti ini. Ambil foto dan unggah ke internet. Pasti akan menjadi viral. Karena kamu bersaing denganku untuk pria. Hari ini aku akan membuatmu terkenal. Dia akan melepas pakaian. Ya ampun, benar-benar tidak bisa dilihat. Melihat orang lain melepas pakaian harus bayar. Melihat monster jelek ini melepas pakaian, itu bisa membunuh. Kalian bilang kan? Iya, hahaha. Qin Xian, kamu datang untuk mendukung tunanganmu, Zhou Ying. Apa maksudmu? Kau mau memukul bahkan Rye juga? Bersihkan dulu, jangan sampai kena flu. Abang Xian, dia mau memukul kita. Kau malah bertindak seperti ini padanya. Apakah dia sudah bertindak? Jika kamu tidak datang, dia tidak akan. Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku. Xiao Ying basah kuyup. Ini adalah kecelakaan panggung. Saudariku salah paham tentang kami. Dia tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Tidak ada bukti. Tiba-tiba langsung menyerang kami. Kecelakaan panggung. Saya ingatkan kalian, sekolah ini, ada hal yang ingin saya klarifikasi. Belum ada yang tidak bisa saya temukan. Apakah kalian ingin mengulang lagi? Apakah kecurangan terkait insiden? Apa kecurangan membuktikan insiden? Miskomunikasi hanyalah miskomunikasi. Kami ingin menambahkan sedikit efek pertunjukan. Takut kalau teman Kiao tidak setuju. Jadi kami tidak memberitahunya. Kalau begitu, aku minta maaf padanya. Efek panggung. Bolehkah Xiao Ying meminta maaf? Menurutmu, apakah itu bisa? Xiao Ying, jangan sekali-sekali mengandalkan kebaikan kakak Xian padamu, lalu menjadi semakin berani. Aku sudah merendahkan diri untuk meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Saudara Xian, katakan sesuatu dong. Cepat biarkan dia menghitung saja. Iya, Rye, ini hanya salah paham. Saya akan pulang dan perlahan-lahan membujuknya. Xiao Zhu adalah tunanganmu. Xiao Ying bilang tidak bisa. Itu tidak boleh. Qin Jun, ayo bertindak. Baiklah, bertindak. Tidak perlu. Bodoh. Ke sana, bodoh. Saya perlu memastikan, kamu tidak terkena tetes air pun. Penonton di bawah sana juga akan basah. Saya tidak mengizinkan mereka untuk tertawa mengejaimu. Mereka juga merekamu dengan ponsel mereka. Merekalah yang memiliki tas dan ponsel bermerek. Apa yang akan terjadi jika semuanya rusak? Saya mampu membayarnya. Untukku. Sepadankah? Sudah cukup bermain. Apakah giliranku sekarang? Kamu yang benar. Apakah aku aneh? Mengapa bisa? Kamu kok bisa jadi Xiao Ying? Bukan, kamu kan bilang dia jelek, kamu kan bilang dia terlahir seperti itu? Tidak tahu. Selama ini hidup damai dengan kalian adalah tanggung jawabku. Sepertinya kedepannya aku harus mendidik kalian. Jadikan sebagai kegiatan sehari-hari. Berhenti. Kak Xian, lihat dia. Cepat selamatkan aku. Xiao Ying, aku yang akan menangani masalah ini. Kamu datang untuk mendukung tunanganmu. Untukmu yang berharga, saya rasa tidak perlu. Kamu membuatku berhutang padamu. Saya suka kamu berhutang padaku. Saya suka kamu berhutang padaku. Saya tidak suka. Aku berhutang padamu. Aku akan mencari cara untuk membalasnya. Mengapa Nona Kiao tiba-tiba pergi? Qin Jun, apakah menurutmu aku masih kurang tulus? Apa maksud Anda? Bibi, aku hanya bercanda dengan teman sekelas Yang Ying. Abang Xian akan mengirimku ke luar negeri. Xiao Zhu, bukan saya yang bilang kamu. Kepada siapapun kamu tidak seharusnya bersalah kepada Xiao Ying. Sekarang saya juga tidak bisa membantu kamu. Maaf, Bu. Baru saja saya pindah sekolah, dan sekarang saya harus pergi. Tentunya akan dibicarakan oleh teman-teman sekelas. Bahkan nama baik keluarga baik kita akan terpengaruh karena saya. Bibi, saya mohon,
Demi almarhum kakek saya, jangan usir saya. Itu tergantung pada Xiao Ying. Apa? Kamu membuatku minta maaf kepada Zhou Ying. Mengapa tidak? Tidak bisa. Bibi, kenapa kamu juga mendukung dia? Karena kamu tidak mau, maka aku tidak bisa membantumu. Pulanglah. Pelayan mengantar tamu. Karena kamu tidak ingin aku bahagia, maka kamu juga tidak akan hidup. Bro, siapa kamu? Ibu saya merindukanmu. Dia memintaku pulang untuk makan malam. Untuk hal kecil ini. Apakah perlu berpakaian seperti ini? Khawatir bahwa orang luar mengetahuinya. Merkin yang sudah menikah, sedang mengikuti seorang mahasiswi wanita. Bukan. Itu berarti takut jika orang lain melihat kita bersama, dan kemudian membicarakan kita. Bukan. Aku sudah secara terbuka membantumu begitu banyak kali. Bagaimana mungkin takut orang berkata sembarangan? Jadi, bukankah itu karena kamu terus menghindar dariku? Jadi aku hanya bisa berpakaian seperti ini, agar bisa duduk di sampingmu. Ayo kembali bersamaku. Aku sudah mengizinkan Bai Xiaozu pulang ke negaranya. Sekarang pertunangan sudah dibatalkan. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah bilang, ini tidak ada hubungannya dengannya. Temanku, Kiao, tolong ampuniku. Temanku, Kiao, aku memohon ampunanmu. Kamu. Maksudmu apa? Selama kamu memaafkanku, Zhou Xian tidak akan mengirimku ke luar negeri. Aku tidak ingin kembali. Aku benar-benar tidak ingin. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku memaafkanmu atau tidak. Ini tergantung pada Qin Xian sendiri. Berhati-hati. Binatang buas. Sudah mendorong sebanyak 2/3-nya. Obat apa ini? Apa yang terjadi padamu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Bawakan aku pergi ke tempat yang tenang. Mana ponselmu? Aku mau menelpon Bailing. Jangan, cepat. Bawa aku. Bawa aku ke mobil. Hai K06868. Qin Xian, bagaimana kabarmu? Qin Xian, ada apa denganmu? Qin Xian, bangunlah, bukankah biasanya kamu sangat kuat? Qin Xian, cepat bangunlah, aku akan membawamu pulang. Cepat bangun. Aku akan membawamu menemui Bailing. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Pasti bisa. Qiao Ying, kamu adalah seorang pembunuh. Apa kamu belum pernah menghadapi badai besar? Jangan sampai gagal di saat seperti ini. Tenang, tenang. Kamu mau apa? Qiao Ying. Kenapa kamu selalu menghindar dariku? Ini obat apa? Apakah Bai Xiaozu begitu jahat? Qiao Ying, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kau terlalu peduli dengan urusan Xiaozu? Mengapa kau begitu terganggu? Aku tidak peduli dengan urusan kalian. Lepaskan aku. Kau punya. Meskipun dalam hal perasaan, aku sedikit lambat, tapi aku bukan bodoh. Apa aku harus melakukannya? Aku ingin bersamamu. Dia mau apa? Kenapa aku merasa berdebar? Lupakan saja. Ayo bawa dia ke Bailing dulu. Bibi. Bibi, saya salah. Saya hanya ingin memberikan obat perangsang agar Qiao Ying malu di depan umum. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Sungguh keterlaluan. Bagaimana keluarga baik bisa memiliki seseorang seperti kamu? Bibi, saya salah. Saya tidak akan pernah lagi. Sebenarnya, kami hanya ingin menyelesaikan perceraian dengan damai. Saya juga tidak ingin menyinggung keluarga Bai. Tapi, kamu berani bertarung dengan Xiao Ying, jadi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Mulai hari ini, keluarga Qin kami memutuskan semua hubungan dengan keluarga Bai. Bibi, itu tidak bisa. Bibi, keluarga Qin dan keluarga Bai memiliki banyak kerjasama. Jika hubungan ini diputus, keluarga Bai akan bangkrut. Apa urusanku, Bibi? Tangannya stabil. Tentu saja. Saya dulu pakai pisau ini, bukan untuk memarut apel. Apa maksudnya? Sebelumnya saya pakai pisau untuk memotong orang. Katakan padamu, kamu tidak boleh pingsan lagi.
Tidak ada apa-apa, Bailing bilang racun dalam tubuhmu baru saja dikeluarkan. Tubuhmu belum pulih, perlu nutrisi tambahan. Qin Xian, katakan, jika kamu menyukai seseorang, apakah kamu menyukai tubuhnya? Tetap menyukai jiwanya. Aku. Ada masalah. Menderita penyakit tersembunyi, tidak bisa menjalani kehidupan normal. Ingin membatalkan perjanjian pernikahan dengan keluarga Bai. Siapa yang melakukannya adalah keluarga Bai. Bai Xiaozu menggerakkan permainan Miss Qiao dalam kemarahan. Ibu tua memutuskan semua hubungan dengan keluarga Bai. Keluarga Bai benar-benar hancur, menggunakan sisa energi terakhirnya, membocorkan rahasia Anda. Terungkap. Rahasia. Apakah gosip ini baik? Saya tidak memiliki masalah di semua aspek. Tidak ada. Baiklah. Tidak ada yang baru. Saya pergi dulu. Istirahat yang baik. Kamu lihat dia salah paham. Qin Jun. Kamu sudah membuat masalah. Saya bukan. Begitu lama bersamanya, tidak tahu, mengira Anda benar-benar. Baik-baik saja, dua yang mulia, tenangkan diri Anda, marah itu tidak baik. Saya rasa baru saja Nona Qiao pergi. Mungkin ada alasan lain. Merasa Nona Qiao, apakah dia punya sesuatu yang mengganggunya? Qin Jun. Kamu bilang, cara saya mendekati orang, apakah terlalu kurang kreatif? Saya perlu memperbarui pemahaman saya. Sepertinya, dia benar-benar menyukainya. Dia sudah lama tidak memikirkan seseorang, sehingga dia khawatir begitu. Tapi, apakah dia pantas mengambil tubuh Zhou Ying untuk menyukai seseorang? Pembunuh bayangan berdarah, apa yang sebenarnya terjadi padamu sekarang? Yang sekarang kau tunjukkan. Sungguh-sungguh tidak seperti dirimu. Buku yang Anda minta, sudah kubelikan semua. Mungkin semuanya ada di sini. Impian seorang gadis adalah jalan raya yang lebar. Bunga-bunga menghiasi karpet merah. Qin Jun. Segera atur. Ya. Lihat cepat akses khusus untuk Zhou Ying. Apa dia luar biasa? Bukankah dia dan pacaran dengan orang kaya? Masih bikin jalur khusus apa lagi? Set, jangan ganggu dia. Dia itu bencana. Siapa yang dekat dia? Siapa yang sial? Dia datang. Dia datang. Sudah setengah jam. Mengapa Xiao Ying belum keluar? Tidak bisa. Kamu telepon dulu saja. Sudah lama sekali. Nona Qiao biasanya ada di sekolah. Xiao Ying. Kamu di mana? Aku sudah sampai di rumahmu. Sedang makan bersama Bunda. Kamu sudah sampai rumah? Baru sampai ya? Hari ini pulang sekolah begitu larut. Ada seorang yang imut di jalan sekolah kami, menyebar kelopak bunga. Aku memutar jalan dan berjalan selama 10 menit. Si imut, ya, menyebarkan bunga di trotoar. Kalau bukan si imut, lalu siapa? Tidak romantis kah? Romantis. Masa kelopak bunga itu kamu yang menyebarkannya? Tidak mungkin. Aku bilang Qin Eri, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Membuang sampah sembarangan. Sampah.
Ya, membuang kelopak bunga sembarangan. Apa bedanya dengan membuang sampah? Iya. Ayo cepat makan. Qin Jun. Pergi ambil sampah yang ada di lantai ini. Semua diambil. Ini bukan sampah. Bunga ini semua diimpor dari luar negeri. Yang jatuh di tanah. Itu sampah. Kakek, sampah. Jangan terburu-buru. Kamu pikir Nona Kiao tidak? Sama sekali tidak suka bunga. Kalau dia tidak suka bunga, bisa siapkan yang lain. Berlian, perhiasan. Besok kan ada satu acara lelang amal. Bukankah ada banyak perhiasan? Iya. Saya tidak percaya ada wanita yang tidak suka perhiasan. Benar. Begini, kamu telepon Kiao Ying. Biarkan dia pergi ke acara lelang amal. Baik, saya akan menyelesaikannya. Halo, saya sudah sampai. Kiao Ying. Kenapa kamu seperti kakak dari selokan? Di mana-mana ada kamu. Saya masih ingin bertanya, mengapa kau selalu ada di mana-mana? Jangan berpikir bahwa bersandar pada Qin Xiang akan membuatmu aman sepenuhnya. Dia itu bukan seorang pria sejati. Kau berani memukulku? Kau berani mengatakan lagi? Qin Xian berkata, aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan membunuhmu. Kau pikir dia membawamu ke acara lelang untuk membelikanmu hadiah? Ya, dengar ini, kau hanyalah penutup aibnya. Tujuannya adalah itu, vermilion merah, digunakan untuk mengobati penyakit. Kiao Ying, apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa kan? Ayo, aku baik-baik saja. Pasti, aku membuat kakak marah. Aku melihat kepribadianmu berubah drastis. Aku masih merasa bersalah karena dulu menolakmu dengan kejam. Tapi sekarang terlihat, seberapapun wajah seseorang berubah, hati yang jahat tidak akan pernah berubah. Kau tidak layak untuk aku merasa bersalah. Kau yang tidak layak. Paman kedua. Aku tidak memintamu baik-baik bersatu dengan teman-temanmu. Sepertinya kau tidak mendengar dengan baik. Kakak R tidak begitu, karena Ayu melihat saudara perempuanku memukuliku. Jadi kau memukul seseorang. Memukul. Sepertinya, Qin Rye masih mengerti bagaimana cara menyayangi wanita. Ini membuatnya lebih mudah untuk diatasi. Dia adalah pacarmu. Berani bertanggung jawab. Aku adalah putra yang baik dari keluarga Qin. Terima kasih tiga paman. Saya tidak memukul wanita. Jadi, dia melakukan kesalahan. Biar kamu yang menanggungnya. Qin Jun, 20 tamparan. Iya, 20 tamparan. Apa maksudnya? Kenapa? Paman kedua. Memukul itu sakit di tangan. Kebanyakan masalah akan lebih baik menyerahkannya ke Qin Jun. Ayu, maafkan aku. Inilah kekuatan kekuasaan. Walaupun bukan pria sejati, selama memiliki kekuasaan, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Barang pertama yang dilelang hari ini adalah set perhiasan berlian hijau terbaik. Harga lelang dimulai dari 10 juta, 15 juta, 20 juta. Anda suka? Tidak suka? Gadis bilang tidak berarti sebenarnya iya. Gadis bilang tidak suka berarti sebenarnya suka. Selamat Qin Rye mendapatkan top emerald headpiece. Barang lelang berikutnya ini adalah 55. Safir Hasmire adalah safir terbesar di dunia. Adalah di akhir abad lalu. Apakah kau suka? Tidak suka. Harga lelang dimulai dari 40 juta. 40 juta pertama. 40 juta ketiga terjual. Barang lelang ini didapatkan oleh Qin Rye. Barang lelang berikutnya adalah... Apa yang terjadi? Meski aku menyelamatkanmu lagi, kamu tidak perlu bersusah payah seperti ini. Apa? Jika kamu ingin berterima kasih, lebih baik berikan uang tunai.
Barang lelang berikutnya, resep rahasia Istana Merah. Berita ini beredar pada zaman Jiaqing. Konon khusus untuk mengobati ketidaksuburan pria. Harga awal 300 juta. Awalnya saya tidak percaya. Ternyata ini benar. Apa ini benar atau tidak? Kami datang untuk mencari satu hal darimu. Bagaimana cara menggunakan obat ini? Bisakah penyakit RY disembuhkan? Jika rumor itu benar, maka memang bisa disembuhkan. Bagaimanapun, Jiaqing menggunakannya pada tahun itu, 60 tahun, masih bisa menikmati selirnya. Apa? Kalian sebenarnya sedang membicarakan apa? Obat ini bukan dibeli untuk diuji cobakan pada Bailing. Ini dibeli untuk kamu. Saya tidak butuh. Tadi benar-benar terima kasih. Xiao Ying. Xiao Ying sudah datang. Mari saya perkenalkan kamu. Kakak. Kalian sudah saling kenal ya? Nyonya tua, inilah yang saya ceritakan padamu di jalan. Kakak perempuanku, dia ada masalah dengan keluarganya. Lalu dia keluar dan tinggal di sini. Aku sebelumnya sangat khawatir tentang dia. Ternyata dia tinggal di rumah nenek tua. Kakak sangat beruntung. Aduh, itu benar-benar sangat beruntung sekali. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Saat mendaki, tidak sengaja terjatuh. Syukurlah adikmu membantuku kembali. Kalau tidak, tubuh tuaku ini bisa saja jadi santapan serigala di gunung. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu sudah berusaha. Lalu Ling Ling di mana? Dia tinggal di rumah. Dia akan pergi setelah kakinya sudah sembuh. Nona Kiao, Anda telah menyelamatkan nyawa ibu saya. Jika ada permintaan, silakan sampaikan. Tetapi, menginapkan orang asing di rumah, sepertinya tidak pantas. Ketika saya menyelamatkan nyonya tua itu, saya juga tidak tahu, dia adalah Nyonya Qin, istri tua keluarga Qin. Nyonya Qin. Jika tidak cocok, mungkin lebih baik aku pulang dulu. Aku bisa tinggal jika kukatakan begitu. Orang yang menyelamatkanmu, semua bisa tinggal. Mengapa orang yang menyelamatkanku? Ya, tidak boleh begitu. Kalau begitu, saya juga akan tinggal di sini beberapa hari. Bagus sekali. Di rumah sudah lama tidak seramai ini. Kalian berdua tinggal di sini. Tinggal selama yang kalian mau. Pelan-pelan saja, ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan di bawah sini. Mama, Zhou Lingling ini punya masalah dengan karakternya. Menurut pengetahuan saya, Xiao Ying di sekolah mengalami peristiwa perundungan di sekolah. Hampir semuanya ada hubungannya dengannya. Ketika dia mengatakan bahwa Xiao Ying adalah saudara perempuannya, aku sudah tahu sejak lama dia punya masalah. Kamu mau beli kembali? Biarkan orang menyelidiki jalan yang aku daki. Apakah ada yang melakukan sesuatu? Kenapa tiba-tiba terjadi longsor? Kamu tahu dia punya masalah, biarkan dia tinggal di sini. Itu bukan untuk kebaikanmu. Ah, saya tidak membiarkan Qiao Lingling tinggal. Apakah kamu pikir Qiao Ying akan tinggal di sini? Qiao Ying tidak tinggal di sini. Bagaimana kalian berdua bisa hidup bersama setiap hari? Kapan kamu akan menikah dengannya? Apakah ini terlalu berisiko? Keluarga Qin kami sudah melihat banyak badai. Apa kami takut pada gadis kecil itu? Qin Jun, tidak perlu membeli buku lagi. Bersama setiap hari, itu lebih penting daripada apapun. Iya, tuan kedua. Kakak, di dapur masih ada sup. Bisa tolong ambilkan? Tidak bisa. Tidak apa-apa, saya yang akan ambil. Di rumah ada pembantu mengambil makanan seperti ini. Tidak perlu Xiao Ying. Iya, Ling Ling, kamu adalah tamu terhormat di rumah kami. Bagaimana bisa seperti ini? Aku hanya merasa tidak bisa makan dan minum secara gratis di rumah orang lain. Harusnya melakukan sesuatu. Jika tidak, akan terasa sangat tidak nyaman. Terlalu tidak nyaman. Ya sudah, pergi saja. Kak, kamu dan Mama tidak ada di rumah. Rumahnya sepi. Aku takut sendirian. Tapi jangan biarkan Xiao Ying pergi ya. Haha, itu pasti sudah lapar kan? Ayo cepat duduk dan makan. Nyonya tua, ini adalah hadiah yang saya siapkan untukmu. Terima kasih telah menampung saya, memberi saya rumah kedua. Wah, pin yang sangat cantik. Pasti mahal, ya tidak mahal. Asalkan Nyonya tua suka, uang berapapun juga sepadan. Kak, kamu sudah di keluarga Qin begitu lama. Apa kamu tidak menyiapkan oleh-oleh untuk Nyonya tua?
Saat berkunjung, harus menyiapkan oleh-oleh. Dia sudah di penjara. Anak kecil itu bisa tinggal di rumah kami. Itu adalah hadiah terbaik. Apakah Xiao Ying bisa tinggal di rumah kami? Itu adalah hadiah terbaik. Benar kan? Iya, iya, iya. Nyonya tua, ini bukan dibeli. Tidak bisa dianggap sebagai hadiah. Anda lihat, apakah masih bisa digunakan? Kakak, kamu membawa kaos kaki. Mengapa tidak menunggu selesai makan? Sangat tidak sopan. Tindakan dan perilaku Miss Kiao sepertinya lebih seperti kakak Xiao Ying daripada adiknya. Karena kakakku sudah dari kecil kasar dan ceroboh. Banyak hal sulit dipikirkan. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Jadi mari kita pertimbangkan dia lebih banyak. Kakek Qin melihatku. Dia akhirnya melihatku. Ternyata tinggal di rumah Qin. Langkah ini benar. Kaos kaki ini cukup berat. Akan tetap hangat. Nyonya tua akhir-akhir ini kurang darah. Saya menjahit kantong garam laut dengan ramuan mukut di dalamnya. Pakailah saat tidur. Ini bisa meningkatkan sirkulasi darah. Aduh, ini bagus. Saya suka. Xiao Ying, kamu sudah bekerja keras. Kamu biasanya sibuk, masih menyempatkan waktu untuk menjahit kaos kakiku. Sian. Beritahu Xiao Ying bahwa aku bersyukur padanya. Xiao Ying, ada yang kamu inginkan akhir-akhir ini? Tidak. Berlagak misterius, saya membeli hadiah dengan harga lebih dari 40 ribu. Ternyata tidak sebanding dengan sepasang kaos kaki usang yang hanya berharga 3 yuan. Ting. Saya akan menuangkan sup. Saya akan mengambil nasi. Ketika saya datang, kamu harus pergi. Benarkah? Sejak kecil sampai besar, hal-hal yang kau suka, akhirnya semua adalah milikku. Cinta orang tuamu, cinta yang kau pikirkan tentang Ayu, semua adalah milikku. Jadi, kau juga harus memberikannya padaku. Ternyata kau mendekati Qin Yu, ini untuk menjadikannya sebagai pijakan, melompat menuju Qin Xian. Sepertinya Nona Qin jatuh secara tidak sengaja. Ini juga rencanamu, ingin menjebak saya. Di ponsel saya sudah terpasang perangkat lunak anti pemantauan, bisa memblokir semua yang ada di sekitar, perangkat perekaman dan pengawasan. Kerugian yang sama, saya tidak akan mengalami ini untuk kedua kalinya, sombong. Apakah kamu ingin mencoba? Kamu ingin melakukan apa? Kak, kamu sedang melakukan apa? Ini adalah untuk nenek. Kaldu tulang sapi yang sudah disiapkan. Meskipun kamu marah, tidak bisa meluapkan kemarahanmu pada barang milik nenek itu. Apa yang terjadi? Var. Apa yang terjadi? Saudara perempuanku menjatuhkan ramuan obat yang disiapkan untuk nyonya tua. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah kubilang Marilyn M. Nanti pukul-memukul seperti ini biar Qin Jun yang lakukan. Tangan terlalu sakit. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini padaku. Kubilang aku tidak memukul wanita ARILY. Tapi kamu adalah wanita Qin Yu. Jadi semua ini akan ditanggung olehnya. Qin Jun. Anda mencari saya. Pergi cari Qin Yu untuk menghitungnya. Iya. Dari mana Qin Jun ini muncul? Apa yang baru saja dia katakan pada Xiao Ying? Tidak terdengarkan. Ingin tinggal di keluarga Qin? Berilah dirimu sedikit ketenangan. Ayo tidur lebih awal. Kamu masih harus sekolah besok. Joying ini monster plastik. Mengapa dia mendapatkan perhatian Bapak Qin? Qin Yu ini sampah. Dia mengatakan dia anggota keluarga Qin. Tidak bisa membantu dalam hal apapun. Aku harus mencarinya. Serangan ini begitu berat. Maafkan aku, Ayu. Sebenarnya aku berpikir masuk ke keluarga Qin bisa menyenangkan nenek tua dan membantumu. Tapi malah membuatmu terlibat. Maafkan aku, Ayu. Semua ini karena aku terlalu tidak berguna. Bukan urusanmu. Secara alami, sifat pamannya ini suka berubah-ubah. Julukan tawa setan. Bukan tanpa alasan. Sekarang, hanya dengan memuaskan kegembiraan nyonya tua, dapat mengubah pandangan pamanku terhadapku. Semoga kali ini, hadiah yang dipilih untuk nyonya Qin. Dia pasti akan puas. Tenang saja, toko ini. Nyonya selalu datang untuk membeli sebuah jimat. Tahun ini saya membelikan dia satu. Dia pasti akan menyukainya. Mari kita masuk. Selamat datang. Tolong ambilkan saya yang ini. Nona, Anda punya penglihatan yang baik. Ini baru saja dikirim dari Myanmar. Jadei teh hijau Zhengyang yang berkualitas tinggi.
Kami ambil yang ini. Kakak, kamu juga membeli giok untuk nenek. Kebetulan, aku juga ingin membeli satu. Maaf, Nona Kiao, giok ini sedang dilihat oleh tamu ini. Silakan tunggu sebentar. Kamu lihat dia seperti ini. Apa dia terlihat seperti orang yang mampu membelinya? Giok ini harganya 28 juta. Nyonya muda ini melihat. Atau mungkin engkau ingin. Apa bedanya jika aku membeli bersama Ling Ling? Karena tidak ada bedanya, maka aku akan memberikannya kepada kalian. Tapi jangan menyesal ya. Batu giok ini berharga 2,8 juta. Bagi kalian, juga bukan jumlah yang kecil. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu adalah seorang penipu. Nona Kiao, kami di Zuixuan memiliki reputasi yang didapat dari mulut ke mulut. Jika kamu tidak ingin membeli, silakan pergi. Jika tidak mampu membeli, jangan berpura-pura. Siapa bilang aku tidak bisa membelinya? Permata ini terlalu mahal. Pasti itu adalah permata yang bagus. Jika aku berikan kepada nyonya besar, dia pasti akan senang. Bagus. Bungkuslah. Ini yang Anda minta, our special item. Apakah kau setuju? Ini adalah batu permata hangat kelas atas. Sangat jarang dan sulit didapat. Ya, bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Nah, Aryu kita akan mengambil batu ini. Tidak buruk, batu permata hangat kelas atas ini bisa memelihara jalur jantung. Ini sangat cocok untuk nyonya tua. Berapa harganya? Jika dihitung berdasarkan nilai pasti. Batu giok ini bernilai 80 juta. Apakah Anda memiliki 80 juta? Sebenarnya saya tidak punya. Kalian lihat. Dia tidak memiliki 80 juta. Dia tidak mampu membeli permata ini. Nyonya muda ini. Jika Anda tidak berniat sungguh-sungguh, mengapa Anda menunjuk? Lihat harta karun toko kita. Saya tidak punya 80 juta. Tapi saya punya ini. Saya tidak punya 80 juta. Tapi saya punya ini. Tuan Darah. Apa hubunganmu dengan Tuan Darah? Saya yang menjalankan tugasnya. Dulu karena identitas pembunuh tidak nyaman, dikhususkan untuk aturan bahwa bertemu kartu seperti bertemu orang. Sekarang sudah digunakan. Tunggu sebentar. Verifikasi identitas berhasil. Salam untuk Yang Mulia Sueying. Berhenti. Kami akan menambah uang. Jual batu giok ini kepada kami. Barang milik Yang Mulia Sueying. Kami tidak memiliki hak untuk menjual. Meskipun Blood Shadow adalah pemilik toko perhiasan, pemilik toko yang berjualan, bagaimana mungkin tidak ada hak untuk menjual? Tambahkan satu kalimat lagi. Kedua orang ini masuk daftar hitam. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa aku memiliki ini. Kamu hanya punya kartu yang rusak. Kamu punya hak apa? Itu mewakili status yang sama dengan bos. Dia punya hak itu. Usir kedua orang ini. Baiklah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Jangan mengganggu kami berbisnis. Kamu. Kiao Ying memberikan giok yang begitu bagus. Giok kita ini terlihat jauh lebih biasa. Bagaimana? Apakah masih harus diberikan? Ayo. Apa kamu tidak merasa ini aneh? Apa? Siapa Kiao Ying ini? Bagaimana bisa mengenal nona kedua? Bahkan mengenal pemilik toko perhiasan? Dengar-dengar. Kiao Ying secara kebetulan menyelamatkan paman kedua. Kebetulan. Seperti saya menyelamatkan Nyonya Qin. Maksudmu? Apakah mungkin Kiao Ying mengenal pemilik toko perhiasan? Sueying. Sueying merencanakan Qin Jia dengan sengaja mendekatkan Kiao Ying kepada nona Qin yang kedua. Kalau tidak, dengan status dan identitas kita, bagaimana mungkin bertemu dengan orang seperti Qin Rye? Kalau begitu, paman kedua dan nenek, bukankah itu sangat berbahaya? Tenang saja, selama saya ada di keluarga Kiao, saya pasti akan berusaha tidak membiarkan Kiao Ying melakukan hal buruk. Tapi kita juga harus secepatnya menemukan bukti Kiao Ying berkolusi dengan orang luar. Ling Ling, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah lulus, kita akan segera menikah. Aku akan menjaga dirimu seumur hidup. Ting, bodoh. Hari kelulusan, aku akan menjadi wanita nona air. Tapi, jika dia benar-benar tidak bisa bersikap manusiawi, tidak ada salahnya mempertimbangkanmu. Ling Ling, kamu sangat senang menikah denganku ya? Ayo pergi. Jangan terlalu keras. Ini dari mana? Tidak tahu nih, bibi pembersih bilang itu dikirim oleh drone. Bagaimana dengan kameranya? Kami sudah memeriksa kamera pengawasnya. Sepertinya orang tersebut tahu kita akan memeriksa kameranya. Dibalut rapat, tidak ada yang mirip manusia. Ternyata Nona Kiao menyukai ramalan dari Tuan Biao ini. Ini jelas ditujukan untuk Xiao Ying. Bagaimana dengan Bai Xiao Su belakangan ini? Cukup tenang. Tidak ada gerakan. Kalau begitu, itu adalah Kiao Ling Ling. Kiao Ling Ling.
untuk mencegah dia melakukan gerakan yang bisa membahayakan Xiao Ying. Mengerti? Ya. Ada urusan. Ini untukmu. Ini adalah Nuan Yu. Nuan Yu dapat memelihara jantung dan pembuluh darahmu. Pertama kali aku melihatmu, kau sudah mengalami cedera internal. Setelah itu kau disuntik dengan berbagai macam obat. Mungkin kerusakannya cukup besar pada organ dalammu. Aku berikan ini padamu. Nanti akan dipakai di tubuh. Kenapa kamu memberi saya hadiah? Saya sudah bilang, saya tidak ingin berutang pada orang lain. Antara kita berdua, apakah harus dipisahkan sedemikian jelas? Meskipun saya tidak tahu, hari ketika saya diracuni, apa yang aku katakan, apa yang telah kulakukan. Tapi ku beritahu, sepertinya kamu sudah tahu semuanya. Apa yang ku ketahui? Mengapa kamu menunjukkannya kepadaku? Ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ini dikirimkan kepadaku oleh orang lain. Aku menduga ini dari Zhou Lingling. Tujuan dia juga sangat jelas. Dia hanya ingin membuatku cemburu. Membuat kita salah paham. Cemburu. Dia benar-benar kekanakan. Menggunakan cara yang rendah seperti ini. Lalu jika aku bilang, dia berhasil, bagaimana? Hari ini saya tidak diopor. Saya sangat sadar, tapi saya benar-benar tidak pernah mengerti mengapa dia lebih memilih Qin Yu daripada mau melihat saya lebih banyak. Mengapa dia lebih memilih Qin Yu daripada mau melihat saya lebih banyak? Usia saya memang sedikit lebih tua dari Anda. Cara mengejar orang juga sudah agak basi, tapi bagaimanapun, aku juga tidak kalah dari Qin Yu, kan? Hari ini, Rye benar-benar tidak seperti Rye. Iya, aku memang sudah berubah. Sejak hari pertama aku mengenalmu, aku menjadi tidak seperti diri sendiri. Xiao Ying, kau belum mengerti, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskan. Rye, kau salah paham. Yang menyukai Qin Yu, bukan aku. Iya. Ini Xiao Ying. Apakah kamu ingat, aku pernah menanyakan satu pertanyaan padamu. Aku bertanya padamu, jika kamu menyukai seseorang, apakah kamu menyukai jiwanya, atau menyukai tubuhnya? Sekarang kamu masih belum memikirkannya dengan jelas. Aku juga belum memikirkannya dengan jelas. Xiao Ying. Inilah alasan kamu menolak aku. Kamu adalah dirimu. Apa gunanya mendiskusikan masalah ini? Bagi saya ada artinya. Nanti ketika kita sudah memikirkan dengan jelas tentang hal ini, mari pertimbangkan perkembangan selanjutnya. Nak, apakah aku mengganggu kalian? Nak, ada apa? Tidak ada, Bu. Wah, ini sangat cantik, Nak. Apakah kamu memakai perhiasan di leher? Bagaimana bisa berubah? Diberikan oleh Xiao Ying. Ternyata Zhou Ying memberikan batu itu kepada Qin Xian. Seharusnya aku ambil cincin batu Qin Yu itu. Kuberikan kepada nyonya tua. Aku takut kalah jadi tidak membawanya. Ternyata Xiao Ying membeli batu giok hangat di Zui Yuxuan. Diberikan untuk bapak yang kedua. Tidak heran dia tidak mau memberikannya padaku. Zui Yuxuan. Barang di sana tidak murah loh. Anak, nanti kau harus baik-baik ya. Terima kasih kepada Xiao Ying. Tidak menghabiskan uang. Manajer toko bilang bahwa kakakku adalah teman baik pemiliknya. Gratis. Xiao Ying dan pemilik Zui Yuxuan adalah teman. Aku juga tidak tahu kakakku. Kenapa tiba-tiba mengenal begitu banyak orang kaya? Xiao Ying, tunggu aku. Selama aku perlahan-lahan menanam benih keraguan, saat berita itu keluar nanti, it's when you were expelled from the Qin family. Bro, the girl you was with yesterday was really something. What are your plans for tonight? So what if he has money? Qin, the nobleman in the capital. He still wears a stack of green hats, don't he? There is nothing he can do about it. After all, he's still a no.
Ulang sekali lagi, kita bicara tentang Qin Erye. Apa hubungannya denganmu? Dunia ini begitu besar, kita tidak bisa sedikit bergosip. Tentu saja ada hubungannya. Dia adalah pemeran utama wanita dalam berita itu. Burung pipit yang dipelihara Qin Erye menghabiskan uang Lord Hua dan bersama pria lain, mahasiswi baru yang menjadi ratu kecantikan. Sayangnya dia seorang enuk. Ah, bukan aku. Kamu bocah nakal, berani memukulku. Kita bertarung. Bertarung di mana? Apakah kau terluka? Apakah kau merasa sakit di mana-mana? Tidak apa-apa. Apa dia salah paham tentang kemampuanku? Bukankah aku sudah sering menunjukkan kepadanya? Apakah kali ini berbeda? Si Yan ya. Kau lihat dulu siswa lainnya. Kenapa bertengkar? Bisa pergi sekarang? Pergi kemana? Setelah kamu memukul anakku, masih berani pergi? Ibu. Kinger. Ibu, aku Ning. Kinger telah dipukul hingga masuk rumah sakit. Oh, anak kesayanganku. Dihantam oleh hewan kecil yang sial ini. Sampai-sampai ibunya sendiri tidak mengenali. Kamu ya. Berhenti, jangan pergi. Jangan pergi. Jika hari ini tidak memberi penjelasan kepada putraku, siapapun tidak boleh keluar dari pintu besar ini. Nak, ini adalah keluarga Ki. Ayo. Anakku, jangan takut. Keluarga Song kita di ibu kota juga merupakan orang-orang yang terhormat. Apa itu keluarga Ki, keluarga baik? Kami tidak takut. Anakku, tenanglah. Ibu pasti akan membela dirimu hari ini. Nyonya itu menginginkan penjelasan apa? Kau siapa untuk hewan kecil ini? Orang tuanya di mana? Bukankah urusanmu? Tidak ada apa-apa. Ah, aku mengerti. Jadi, kau adalah pengkhianat dan pendusta. Orang tua ini. Perhatikan kesopanan. Kesopanan. Kepala sekolah, anak saya sudah dipukul sampai begini. Anda masih meminta saya untuk bersikap sopan? Kepala sekolah, hari ini Anda harus berikan penjelasan kepada putra saya. Biarkan si kecil itu minta maaf kepada putra saya. Kalau tidak, saya akan mengajukan gugatan ke sekolah. Saya akan membuat sekolah itu tutup. Kalau begitu, ajukan gugatan. Jika sekolah itu tutup, saya yakin akan menanggung semua kerugian. Ayo pergi. Jangan pergi. Hari ini, kau tidak meminta maaf dengan merendahkan diri kepada putraku. Maka aku akan diam. Kau Song Baoyu, kau berani memukulku. Kamu membuatku menunggu sebentar. Kamu tidak mendengarkan. Baru beberapa menit. Lihat apa yang kamu buat padaku. Anakku dipukul oleh orang lain. Apa yang kamu harapkan aku tunggu? Apakah kamu tahu siapa yang telah disalahkan anakmu? Itu adalah keluarga Qin. Pemimpin keluarga Qin. Ada apa lagi dengan keluarga Qin? Di ibu kota masih ada keluarga Qin yang mana? Itu adalah keluarga Qin yang itu. Tuan Qin, saya mohon maaf. Semua ini karena ketidakbecusan saya dalam mendidik. Tanpa sengaja telah menyinggung Anda dan keluarga Anda. Tolong maafkan saya. Cepat minta maaf kepada Qin Zong. Dan kamu cepat. Qin Zong, maafkan saya. Cukup. Pergi. Baik. Qin Zong. Tentang urusan perusahaan kita. Kepala Qin. Xiao Ying. Kenapa berkelahi? Apa kamu tidak bisa memberitahuku? Apakah perlu melaporkan padamu? Aku ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu. Saya ingin sendiri nanti. Baik. Mengapa orang lain hanya menyampaikan beberapa kata kepadanya? Kamu langsung ingin memukul orang? Bayangan darah. Kamu adalah seorang pembunuh. Mengapa kamu begitu tidak tenang? Masalah itu belum kamu pikirkan dengan jelas. Data. Data yang dibuat seperti ini berani diserahkan. Tolak. Tulis ulang. Iya. Katakan. Anda lebih baik melihat berita sendiri. Belakangan ini menerima bocoran dari media online. Pewarisan grup Qin tidak manusiawi. Kanari yang dibesarkannya berselingkuh pada bos Zui Yuxuan. Dunia atas benar-benar bawah. Periksa Zhou Ying. Mengapa dia bertengkar dengan teman sekelasnya di sekolah? Periksa. Mengapa Zhou Ying bertengkar dengan teman sekolahnya di sekolah? Ya. Halo, kecil. Apa yang harus saya lakukan denganmu? Saya sudah menemukan alasan Miss Qiao berkelahi di sekolah. Apa itu? Dikatakan, itu anak dari keluarga Song Song, menghina Anda sebagai seorang Kasim. Cari tahu siapa yang memposting informasi di internet. Periksa siapa yang ada di belakang Zui Yuxuan. Saya akan segera memeriksanya.
Kapan sebenarnya saya mulai begitu peduli dengannya? Ini adalah catatan obrolan Anda dengan beberapa penulis postingan. Catatan transfer. Ada yang ingin Anda sampaikan? Aku tahu tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Orang yang bernama Qiao Ying itu adalah wanita pemilik Zui Yusuan. Dia juga diatur oleh pemilik Zui Yusuan. Siapa yang memberitahumu? Aku yang menyelidikinya. Video itu bisa jadi buktinya. Apakah kamu tahu bahwa video itu sudah diedit? Jadi, apakah kamu tahu video itu adalah palsu? Palsu. Ini adalah laporan penilaian video tersebut. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas bilang bahwa video ini benar. Siapa dia? Qin Yu. Karena kamu mengorbankan masa demi tidak apa-apa. Baiklah. Qin Jun. Hapus Qin Yu dari keluarga Qin. Jangan beri kepada paman kedua. Jangan. Ini Qiao Lingling. Dia memberiku video itu, memintaku untuk menyebarkannya. Dia bilang kamu hanya akan melihat skandal dan keadaan buruknya di internet. Baru kemudian kamu akan mengeluarkannya dari keluarga Qin. Aku tidak. Semua ini dia yang menyuruhku untuk melakukannya. Karena kebodohanmu, keluarga Qin sudah menghilangkan $1 miliar. Maafkan saya, paman kedua. Aku mohon padamu, jangan keluarkan aku dari keluarga Qin. Ayahku akan membunuhku. Qiao Lingling akan kau urus. Jangan buat aku kecewa. Baik. Apa dia layak untuk Xiao Ying suka? Bukankah hanya karena lebih muda? Apakah aku sudah tua? Apa? Kamu memintaku untuk menyerahkan diri. Ibu saya dihukum 10 tahun. Apakah kamu juga ingin aku dipenjara selama 10 tahun? Lalu bagaimana jika kamu tidak menyerahkan diri? Paman kedua akan mengusirku dari keluarga Qin. Apakah kebebasanku lebih penting daripada statusmu sebagai orang Qin? Ayo, video itu dipinta oleh orang lain yang memintaku. Apakah kau pernah berpikir bahwa aku dibodohkan oleh seseorang? Katakanlah. Ayo. Saya tidak akan seperti dirimu. Saya tidak akan menjual teman saya. Baik. Saya akan menyerahkan diri, tapi saya harus kembali terlebih dahulu untuk berpamitan dengan Nyonya Qin. Lingling. Maaf. Jangan bergerak, atau saya akan membunuhmu. Lingling, apa yang kau lakukan? Kalau ada kesalahan, salahkan Qin Xian. Dia yang telah membawamu ke jalan buntu. Kenapa kau mencariku? Aku belum berusia 60. Aku belum cukup lama hidup. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu, hanya akan menjadikanmu sandera, agar Qin Xian memberiku jalan hidup. Lagi pula, nyawa ibu kandung jauh lebih berharga daripada nyawa si kecil Qiao Ying. Kau ingin Xian mengatasi Xiao Ying. Benar. Kau adalah ingin membuat Xian menghadapi Xiao Ying. Benar. Maka kau seharusnya menjadikan Xian sebagai sandera. Mereka berdua secara alami akan menjadi musuh, dan Xian bahkan akan berterima kasih padamu, karena telah membantunya melihat wajah asli Qiao Ying. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, dia akan memaafkanmu. Apa yang kamu katakan itu benar. Tentu saja, mungkin pada suatu saat Yan bahkan akan menikahimu. Ibu. Apa? Aku Qiao Ying. Saya mencari Qin Xian. Saya Qiao Ying. Saya mencari Qin Xian. Baik, tunggu sebentar. Halo, Qin Zong. Ada Nona Qiao Ying. Oke, saya tahu. Maaf, Tuan Qin keluar setengah jam yang lalu. Apakah Anda perlu mendaftar? Tidak perlu. Terima kasih. Ibu. Qiao Lingling, apa yang kamu lakukan? Xian, jangan panik. Asalkan kamu jadi sandera untukku, aku akan diselamatkan. Apa maksudnya? Qiao Lingling ingin menculikmu, memaksa Qiao Ying untuk menyelamatkanmu. Jika dia tidak datang, maka kamu harus menikahi Qiao Lingling. Ibu, kamu gila ya? Bu, apakah kamu gila? Nyonya tua, waktunya tidak banyak lagi. Percayalah,
Nona kedua akan mengerti saya nantinya. Kamu pergi minum obat di atas meja itu. Kalau tidak, Nyonya tua akan menderita. Jangan sentuh dia. Saya yang akan minum. Anak. Kakek Qin Er, nanti kau akan berterima kasih padaku. Qiao Ying, cepat. Ada apa ini? Semuanya salahku, tidak bisa mengenali Qiao Lingling yang telah menculikku. Mereka sudah berapa lama pergi? Kira-kira 5-6 menit. Baik, panggil polisi. Ya, terbaik. Terlalu baik. Strategi pengorbanan dimulai. Bagaimana dengan neneknya? Nenek baik-baik saja di rumah. Kamu merasa tertekan. Kamu mau bagaimana? Dari yang saya tahu tentang tuan kedua, kamu adalah tuan kedua dari keluarga Qin. Saya sudah ingin menjadi wanita Anda. Meskipun tahu kamu tidak bisa manusiawi, tapi saya tetap ingin menikah denganmu. Sayangnya, kau ternyata suka pada Qiao Ying. Gadis jelek itu, dia jauh lebih cantik darimu. Dia itu hasil operasi plastik. Kau yang sudah dioperasi juga tidak secantik dia. Tuan Qin Er. Segera kau akan tahu. Qiao Ying dia sama sekali tidak layak. Kamu begitu membela dia. Hanya aku yang layak menjadi wanitamu. Kamu sebenarnya ingin apa? Qin Jun kenapa belum datang? Aku sudah meninggalkan petunjuk untuk Qiao Ying. Tunggu dia tiba. Jika dia benar-benar suka padamu, maka dia akan dengan senang hati mati untukmu. Jika dia tidak mau bagaimana? Nah, kau harus pertimbangkan aku. Bagaimana? Kau begitu biasa dan begitu percaya diri. Dengan apa kamu berpikir, aku bisa menyukaimu? Qin Xian, jangan tidak tahu diri. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu mau mempertimbangkan aku? Qiao Lingling, keahlian Qiao Ying jauh lebih baik darimu. Tapi dia tidak pernah menggunakan pisau, memaksa orang lain untuk jatuh cinta padanya. Aku tidak peduli. Qiao Ying. Bagaimana mungkin? Di luar jelas-jelas ada yang menjaga. Kau bilang keempat orang pengecut itu, semua terbaring. Kumpulan pengecut ini tidak mampu menjaga seorang wanita. Meski sudah masuk, lalu bagaimana? Ingin menyelamatkan Qin Xian? Maka kau harus merayap dengan lututmu, dengan lidahmu. Bersihkan sepatuku. Kalau tidak, ya bunuh dia. Tidak ada yang berani membunuh di hadapanku. Apa yang kamu bualkan saat kamu berlari ke sini? Aku sudah menusuknya lebih dulu. Bagus. Hari ini kalian semua memaksaku. Maka aku akan mati bersama musuhku. Nyonya tua benar-benar tidak masuk sekarang. Miss Qiao sudah lama masuk. Tidak ada yang akan terjadi pada guru kedua. Tidak perlu terburu-buru. Dia bisa mengatasi ini tanpa mengalami kematian dan hidup. Bagaimana mereka bisa? Xian Qiao Ying. Bukan saya bilang kalian berdua. Saya benar-benar terlalu menganggap tinggi kalian. Ini yang satu adalah orang berkuasa pertama. Yang ini adalah jagoan pertama. Kalian bahkan tidak bisa mengatasi seorang gadis kecil. Belum lagi kamu, ibu, yang harus masa itu. Qiao Lingling ditinggalkan. Kalau tidak, apakah harus seperti ini? Masih bilang ini adalah suatu siasat. Ini tidak terduga. Siapa yang tahu gadis kecil itu? Begitu gila. Dan ada bom juga. Baiklah, saya tidak akan bicara. Saya pergi melihat Xiao. Kamu berbaring sendiri. Oh ya. Xiao Ying, kamu hati-hati. Bagaimana? Sudah lebih baik, Bu? Jangan khawatir. Lebih banyak sudah. Baiklah, kalian bicara saja. Saya dulu pergi ke dokter. Pergi. Hahaha. Kenapa kamu sudah bisa bangun dari tempat tidur? Terus-terusan berbaring sangat membosankan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan padamu. Waktu itu, kenapa kamu berusaha begitu keras?
Pada saat itu, kenapa kau harus berusaha sekeras itu? Apakah kau pikir aku tidak punya kartu truf? Meski bisa bertarung lagi, bagaimana? Bom sebentar lagi akan meledak. Kita semua tinggal menunggu mati. Zhou Ying. Zhou Lingling. Jika pada saat itu, bom tiba-tiba meledak, apa yang harus dilakukan? Saya tidak memikirkan itu terlalu dalam. Jadi, kamu sedang memikirkan apa? Saya sudah memahami satu hal. Hal apa? Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita bersama saja. Ya, benarkah? Tapi pertanyaan yang kau tanyakan padaku tidak penting. Setelah bersama, kita pikirkan perlahan.